Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jumat hari ini, Minggu 21 Maret 2021, akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Inasisani SSN sebagai pemberita firman Tuhan, liturgus Saudara Immanuel Leonard Pratama, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Herlinca Apu, pemusik dari tim musik GKE DKI Jakarta. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE dimanapun kalian berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun suasana ini tidak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Karena kasih-Nya yang sempurna sudah Ia nyatakan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Minggu ini adalah minggu penghayatan sengsara Tuhan yang ke-6. Kita diajak untuk menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Sebab kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Marilah kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Takkan pernah berubah hati.
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Seindah Siang di Sinari Terang, lagu dari PKJ 242. Sinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku, seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul bersama-sama hidup di bumi ini dengan Engkau. Bapa, kami ingin meminta maaf dan memohon ampun yang sebesar-besarnya atas dosa-dosa yang kami perbuat. Kami tahu kami masih lalai sebagai seorang manusia, tapi kami percaya bahwa Engkau
adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur ini kami akan selalu angkatkan kepada Engkau Tuhan. Akan kami selalu panjatkan kepada Engkau, sehingga kami tidak pernah lupa bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Dengan perikop perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Untuk merespon firman Tuhan, marilah bersama-sama kita naikkan pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana
cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Dengan judul Yesus memberitakan kematiannya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Sehingga saat ini kami dimampukan, diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu agar boleh menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan setiap jemaat, setiap orang yang mendengar firman ini diperbaharui kehidupannya menjadi baru dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang berfirman bagi kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33 yang demikian bunyinya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata,
seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan orang-orang Yunani untuk berjumpa dengan Yesus pada hari-hari menjelang hari raya Paskah orang Yahudi, itu menjadi suatu kesempatan bagi Yesus untuk berbicara tentang saatnya. Hidup di dunia ini bersifat sementara dan fana. Apakah ada di antara kita yang tidak akan mati? Tentu kita semua menyadari bahwa kita semua akan mati. Walaupun banyak juga orang tidak suka berbicara tentang kematian. Dan ada juga yang mempersiapkan kematiannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menyembunyikan kematiannya. Dia tahu bahwa dia akan mati. Dan dia juga tahu bahwa kematiannya untuk menyelamatkan dunia. Kematian bagi Yesus adalah kemuliaan. Karena Yesus menyelesaikan tugas perutusannya untuk menyelamatkan manusia atau dunia. Kematiannya telah menghasilkan buah yang berlimpah, yaitu buah keselamatan. Oleh karena itu, tindakan hidupnya tertuju kepada rencana mulia atas kematiannya. Yesus memberitakan kematiannya dan Yesus tidak mundur dan minta dibebaskan. Seperti yang ia katakan pada ayat yang ke-27, tidak, sebab untuk itulah aku ke dalam saat ini. Kata saat ini menggambarkan ketaatannya kepada kehendak Bapa, sampai menerima kematiannya pada kayu salib. Itulah saat Yesus dimuliakan, karena melalui ketaatannya dan salibnya itulah dia masuk ke dalam kemuliaan yang dimilikinya. Sebelum dia turun ke tengah dunia ini. Itulah pula saat Bapa dimuliakan karena Yesus taat kepada rencana Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di kayu salib atau salib ini ingin menyingkapkan yang pertama bahwa kepedulian Allah kepada orang-orang berdosa. Ia memanggil kita untuk bertobat. Yang kedua, kematian Yesus Kristus di kayu salib atau salib Yesus menyingkapkan yang pertama adalah kepedulian Allah kepada orang-orang berdosa. Ia memanggil kita untuk bertobat. Yang kedua, kematian Yesus Kristus di kayu salib menyingkapkan ngerinya dosa. Mengapa kita tidak menghasilkan buah? Karena tidak mau mematikan dosa kita, melepaskan diri kita dari perhambaan dosa. Yang ketiga bahwa menyingkapkan kasih Allah atau karya keselamatan Allah yang sempurna bagi orang-orang yang berdosa. Sehingga muncul pertanyaan dalam benak kita, apa makna dan manfaat kematian Kristus bagiku, bagi kita, keluargaku, jemaatku, gerejaku, bangsaku, bahkan bagi umat manusia di dunia ini? Salib Yesus Kristus adalah pengorbanan yang menyelamatkan dan mendatangkan penebusan bagi setiap orang yang berdosa supaya memperoleh keselamatan. Salib Yesus Kristus menyatakan pembebasan. Kita memperoleh hidup yang kekal, sehingga dengan demikian kita tidak takut terhadap kematian. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada banyak orang yang tidak suka berbicara tentang kematian. Dan sebenarnya kita sadar bahwa hal itu akan terjadi juga atas diri kita dan tidak mungkin kita hindari. Karena memang hidup di dunia ini bersifat sementara dan fana. Hidup kita secara jasmani segera berakhir, namun kita harus memiliki keyakinan
bahwa hidup kekal Tuhan sediakan, dan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa masa depan kita sudah diselamatkan. Kalau demikian, bagaimana kita mau memaknai sengsara dan kematian Kristus dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah dampak dan peristiwa ini atau kematian Yesus ini tidak mesti bersifat instan. Berupa lenyapnya alam, sekejap segala sengsara, penyakit dan dosa kita lenyap. Kita masih akan ditimpa macam-macam kesengsaraan dan derita, termasuk sakit penyakit, bahkan juga maut. Tetapi di tengah semuanya itu Tuhan terus berkarya, bahkan berjuang untuk mendampingi, menolong, menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Mampukah kita menghayati pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Yesus berkata kepada para murid-Nya dalam Yohanes 20 ayat 21. Yesus diutus ke dalam dunia untuk menyingkapkan kasih Allah dan menebus manusia. Demikian pula kita diutus ke dalam dunia untuk menyingkapkan Yesus sebagai penebus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk ambil bagian dalam pengorbanan Kristus, terlibat dalam setiap karya Allah dan meneladani Kristus dalam perjalanan misi kita dalam hidup ini. Pengharapan akan arti yang tinggi dan mulia atas kematian akan membuat kita juga menghargai kehidupan. Misalnya bagi orang muda, jangan terjebak kepada narkoba. Isi waktu dengan hal-hal yang positif. Bagi kita semua, kita setia dengan tugas dan pekerjaan kita dalam profesi kita masing-masing. Dan di minggu sengsara yang ke-6 ini, mata kita kembali terarah kepada Dia yang taat dan tekun memikul salib sampai kematian. Karena penghargaannya atas kematian. Itu sebabnya Ia pun setia melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya sebagai respon atas penghargaannya terhadap kematian. Apakah dalam kehidupan kita senantiasa membawa kemuliaan bagi Allah? Kita juga merespon kehidupan bahwa kita akan mati, tetapi mati kita untuk Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan, membawa kemuliaan bagi Allah, yaitu dengan taat dan setia dalam memuliakannya, memberi buah yang melimpah-limpah bagi semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau mengajarkan kami melewati firman-Mu, agar kami senantiasa setia ambil bagian dalam pengorbanan-Mu, terlibat dalam setiap karya-Mu, dan meneladani Engkau dalam setiap perjalanan misi kehidupan kami. Dan hari ini, kami merayakan sengsara yang ke-6. Mampukan kami terus menghayatinya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merenung ulang keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu, GKI DKI Jakarta bersama dengan jemaat lainnya dimanapun mereka berada. Kiranya roh Tuhan senantiasa menuntun, memelihara, menjaga dan melindungi kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu yang hidup itu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan yang ditekuni oleh warga jemaat-Mu. Mereka yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, swasta lainnya.
Biarlah semua itu ditekuni dengan baik, dengan terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Juga bagi mereka yang mengabdikan diri dan dipercayakan sebagai pejabat negara dalam tingkatan masing-masing. Anggota DPR RI, anggota DPD RI, kejaksaan, kehakiman, pengadilan, dan lainnya. Kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka boleh mengabdi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terimbas dari COVID-19 yang mengancam perekonomian dan juga putusnya pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka, menolong mereka dari kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, dan lain-lainnya ya Tuhan. Kami hanya pertaruhkan kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu. Mampukan mereka untuk melihat bahwa cinta kasih Tuhan melebihi dari semuanya itu. Mereka mampu menghadapi setiap cobaan dan tantangan dengan iman yang teguh kepadamu. Kami juga menyerahkan kaum muda. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam pengajaran yang benar akan Dikau. Masa depan, cita-cita, dan harapan mereka dipertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Mereka mampu berjuang di tengah-tengah kesulitan. Bahkan mereka mampu mensyukuri setiap pemberian yang Engkau nyatakan kepada kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan. Biarlah mereka merasakan cinta dan kasih dari Tuhan melewati orang-orang tua mereka, orang-orang yang dewasa di tengah-tengah mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan roh hikmat, kepintaran, kecerdasan. Begitu juga saat-saat ini mereka sedang menghadapi PTS, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka sehingga mereka mampu mengikuti PTS ini dengan baik, walaupun melewati daring. Kepada jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah masing-masing, Tuhan menjamah mereka sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit mereka. Kami memohon juga Tuhan Engkau melawat bagi mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih dan cintai dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka mampu melihat bahwa cinta kasih Tuhan itu sungguh besar bagi orang-orang yang mereka kasih dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sudah sepuh, yang mengalami kerapuhan fisik. Kami juga pertaruhkan kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka tetap semangat, tetap sukacita, bahagia bersama dengan anak cucu menantu. Mereka tetap boleh menjadi panutan dan teladan bagi kami karena kesetiaan iman mereka kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka hanya taruh pengharapan mereka kepadamu. Bagi anak, cucu, menantu, orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga menyerahkan para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, baik di jemaat GKI DKI Jakarta atau di tempat-tempat lain. Biarlah Tuhan menguasai kehidupan mereka, sehingga mereka melayani dengan penuh kerendahan hati. Yaitu mereka senantiasa menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan mereka hanya dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagi jemaat yang punya kerinduan dan ingin mendukung pelayanan Jemaat GKI DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening Jemaat GKI DKI Jakarta. Adapun nas pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat pada Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi, Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersama-sama menerima berkat, marilah kita nyanyikan pujian I Love You Jesus dari 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Dayak Ngaju. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Aku cinta Yesus dalam tutup. Aku cinta Yesus dalam tutup. Cintaku dalam tutup. Cintaku dalam tutup. Dalam tutup. Dalam tutup. Dalam tutup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI di Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari kita terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati sekalian semua. Shalom.